Bahagia sekali hari ini, Filmku Film Indonesia bisa hadir di Masjid Istiqlal, tepatnya di TPA Tabiatul Aula. Untuk apa? Tentunya untuk meliput kegiatan apa saja yang dilakukan di TPA Tabiatul Aula ini. Kita akan lihat sama-sama bagaimana mereka berkegiatan mencari ilmu agama. Inilah sekilas suasana TPA Tabiatul Aula yang terletak di Masjid Istiqlal, Jalan Mampang Perapatan 16. Biasanya sebelum sholat maghrib berjamaah, anak-anak dengan semangat dan riang gembira datang untuk mengaji. Mereka menyiapkan diri dengan segala keperluan mereka untuk menuntut ilmu agama. TPA ini dikelola oleh Ustadz Mahfud Zainuddin Esas, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Apu. Bang Apu mengelola TPA ini sudah sejak lama. Dulunya beliau adalah seorang pengajar di pesantren ternama. Namun karena niatnya yang tulus ingin lebih mengajarkan anak-anak dari kalangan yang kurang mampu, akhirnya beliau mendirikan TPA ini. Dan sebelum mendapatkan tempat di Masjid Istiqlal ini, Bang Apu mengajar mengaji di kontrakannya yang sempit, yang tak jauh dari masjid. Namun seiring berjalannya waktu, karena banyak sekali anak-anak yang ingin menimba ilmu dari beliau dan kontrakan rumah petaknya tak lagi mampu menampung anak-anak dalam jumlah yang besar, akhirnya Bang Apu meminta izin pihak masjid untuk memindahkan aktivitas mengaji mereka di Masjid Istiqlal ini. Tujuannya hanya semata-mata untuk menolong untuk para miskin dan duafa yang tidak mempunyai biaya untuk untuk bulan bayaran per bulannya. Tapi di sini alhamdulillah kita dengan ikhlas untuk mengajar anak-anak yang belajar. Sejak berpindah ke masjid inilah, jumlah murid terus bertambah. Dan Bang Apu sempat mengalami kewalahan. Akhirnya, murid-murid yang sudah lama belajar di situ diminta untuk mengajari adik-adiknya. Ya alhamdulillah yang kita ajarkan di sini basisnya itu pelajaran pesantren. Nah jadi anak ini meskipun tidak menyantren tapi dapat pelajaran pesantren. Jadi antaranya contohnya mungkin di tempat lain tidak belajar yang namanya imla. Imla itu tata cara untuk menyambung bahasa Arab. Terus yang kedua itu tajwid. Tajwid ini untuk mempelajari bacaan Quran dengan baik dan benar. Yang kedua itu mahfuzat. Yang ketiga mahfuzat. Mahfuzat itu ibaratnya kata-kata mutiara. Nah, terus yang kelima itu kaligrafi atau seni menulis. Itu kita ajarkan di sini. Harapan saya sih ya alhamdulillah mungkin berkat mereka belajar di sini, harapan saya kemungkinan dia seandainya masuk pesantren tidak kaget lagi dengan pelajaran yang akan dihadapi di sana. Dan seandainya mereka tuh pada masuk perguruan tinggi, insya Allah mereka yang belajar di sini sudah bisa untuk menulis sambung tata cara untuk menyambung tulisan Arab itu. Bang Apu menyediakan fasilitas seperti meja belajar,
Al-Quran, dan lain-lain secara swadaya. Ya kalau kita lihat kan, mohon maaf ya, kalau di sekolah umum itu kan agamanya itu berkurang, tapi di sini kita isi keagamaannya. Kita ini bukan topik untuk mengaji aja, kita kasih ke tausiah apapun yang kita miliki, misalnya dari hadis atau apa itu isi juga. Nah di sini juga kita bukan hanya belajar begitu, jadi segi apa kelakuan mereka kita perhatikan. Contohnya, jika mereka tuh tidak rapi dalam berpakaian, itu akan kita perbaiki. Caranya lagi, contohnya rambutnya terlalu panjang, kita akan perbaiki juga. Jadi semuanya itu kita perhatikan, bukan hanya sekedar ngaji aja. Gitu. Ya menurut saya sih nggak akan sulit ya, bisa aja. Karena itu perlu perhatian dari orang tua. Contohnya boleh anak itu main game atau apa, cuman dibatasi waktunya, bukan hari Sabtu atau Minggu ketika mereka tuh sedang libur. Nah setelah itu hentikan pemakaian handphone itu ketika mereka tuh udah mulai masuk sekolah, dan usahakan jangan melarang mereka itu untuk bermain, ya contohnya permainan tradisional. Ya contohnya mau main apa atau apa, daripada mereka tuh main handphone atau main game. Lebih baik mereka main tradisional aja, ya entah main kelereng atau main apa atau main layang-layang. Nah itu untuk menghindari ya penyakit game itu. Menurut saya itu lebih baiknya. Oke, dampak yang sudah abang lihat nih, abang rasakan mungkin dari murid-murid yang belajar di sini, mungkin dari anak yang seperti apa menjadi anak yang seperti apa ya. Sekarang abang Apu udah lihat. Ya alhamdulillah ya, kalau saya perhatikan bukan berarti saya membanggakan diri saya, tidak, ya kan. Makanya saya butuh kerjasama antara guru sama orang tua, itu sama saya sangat harapkan. Kenapa di sini saya diterapkan itu disiplin. Wah kalau anaknya masuk seperti ini itu, kalau kita bebaskan seperti itu nggak akan berjalan. Makanya perlu itu disiplin. Contohnya yang saya harapkan, yang saya terapkan. Oh kamu ini harus begini. Alhamdulillah mereka jalankan dengan baik. Contohnya ya sholat 5 waktu lah contohnya kan. Kalau mereka tidak sholat itu akan saya beri hukuman. Tapi hukuman yang bermanfaat buat diri mereka, bukan untuk saya, untuk mereka juga. Contohnya ya saya tulis surat akhirat sekian, tergantung berapa waktu yang ditinggalkan. Karena alhamdulillah banyak perubahan ketika saya lagi sholat subuh itu udah ada berapa anak. Ketika saat zuhur itu ada berapa anak, udah mulai alhamdulillah. Itu makanya saya berusaha. Sebenarnya tidak ada anak yang sulit bagi saya, tidak ada yang sulit. Tergantung bagaimana orang tua dan gurunya berusaha. Kalau misalnya kita putus asa, ya udah. Lain asul bi rahmatillah, kan kata Allah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah kamu itu. Maka dalam mendidik saya nggak ada istilah putus asa, terus itu aja. Itulah sebuah ketulusan seorang Bang Apu, ustadz bersahaja yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak Indonesia, yang memberikan suri tauladan bagi murid-muridnya, bahkan untuk kita semua. Bang Apu yang tak butuh penghargaan apapun dari kita. Beliau yang hanya merasa senang ketika anak didiknya bisa berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Dari orang-orang seperti Bang Apu lah akan lahir generasi yang berakhlak mulia, disiplin, tanggung jawab, toleran, dan selamat dunia akhirat. Terima kasih Bang Apu, dari kami generasi penerus bangsa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.